Perkenalkan, namaku Kanaya Alika Putri Oktaviani. Aku adalah Duta Kebaya dan Batik Cilik Indonesia 2023. Dan ini adalah prestasi-prestasiku. Aku memiliki 150 piala dan 160 sertifikat dari berbagai kategori. Seperti modeling, pildacil, mendongeng, storytelling, serta public speaking. Aku sangat cinta dengan budaya-budaya di Indonesia. Dan aku ingin menunjukkan ke kalian semua pakaian adat tradisional yang ada di Indonesia. Semuanya, aku memiliki banyak prestasi di bidang modeling, mendongeng, storytelling, dan pildacil. Dari semua prestasi yang sudah aku raih, aku paling suka modeling nih. Nah teman-teman, aku mau kasih lihat ke kalian semua pakaian adat dan batik dari Indonesia. Kira-kira apa aja ya? Nah makanya ikutin terus ya. Ayo yuk. Aku mulai belajar mencintai budaya Indonesia saat usiaku 4 tahun. Kala itu Mami mengenalkan pakaian adat dan wastra Indonesia kepadaku. Aku mengenakan kebaya saat peringatan Hari Kartini di PAUD dan saat acara keluarga. Teman-teman, ini adalah pakaian adat dari Kalimantan Tengah yang terbuat dari kulit kayu nyamu dan dihiasi bordiran batang garing. Baju daerah ini dipakai oleh suku Dayak Ngaju. Sedangkan hiasan di atas kepalaku menjadi simbol dari burung enggang atau rangkong yang melambangkan keagungan, kesetiaan, dan kedekatan suku Dayak dengan alam. Oh iya, kalian tahu tidak teman-teman? Burung enggang atau rangkong adalah burung khas dari Kalimantan. Selanjutnya, aku menggunakan batik dari Jawa Barat yang dipadu-padankan dengan batik motif burung cendrawasih dari Papua. Nah, tadi aku sudah memperlihatkan batik modern ini nih. Batik ini perpaduan dari batik Megamendung dari Jawa Barat. Dan perpaduan batik burung cendrawasih dari Papua. Aku ingin menunjukkan ke kalian semua sebagian kecil pakaian adat yang aku punya. 1, 2, 3. Tada! Yang pertama, ada ini nih teman-teman. Ini adalah kain ulos. Ada yang tahu nggak nih kain ulos itu dari mana? Ya, betul sekali. Dari Batak. Kemudian, aku punya batik yang bertema Indonesia. Merah dan putih. Ini dia batiknya teman-teman. Batik ini bermotif aksara Jawa.
Nah, selanjutnya kain tenun nih teman-teman. Ini adalah kain tenun dari Kalimantan. Di balik sehelai kain yang indah, ada makna yang luar biasa. Setiap motif yang diukir atau ditenun memiliki cerita dan filosofi. Semua pakaian yang kupakai adalah rancangan dari Mami yang dibuat khusus untukku. Saat ini aku punya 4 pakaian adat yang berasal dari Kalimantan Selatan, Palembang, Solo, dan Jawa Barat. Serta 10 jenis kain batik dan tenun dari berbagai daerah. Teman-teman, Indonesia memiliki lebih dari 38 jenis pakaian adat yang mewakili setiap provinsi di Nusantara. Namun bisa mencapai ratusan, bahkan ribuan jika dihitung berdasarkan detail dari setiap suku yang ada. Pakaian bukan hanya sekedar enak dipandang, tetapi juga keindahan dan rasa kehormatan terhadap akar budaya Indonesia. Kecintaanku terhadap tanah air bukan hanya kutuangkan melalui koleksi pakaian adat yang kupunya, namun juga melalui pelajaran musik. Selamat sore, Mi. Selamat sore. Jam berapa ini? Jam berapa? Jam pernapasan yuk, cepet ya. Ya. Yuk, tarik nafas. Keluarkan. Samping, tarik nafas. Keluarkan. Hati nafas di akhir, tangan di pinggang, tarik nafas, keluarkan. Oke, 1, 2, 3. Ini adalah Miss Feni, guru vokalku. Hari ini aku akan belajar lagu daerah paling populer dari Jawa Timur. Apa hayo? Ya, betul sekali. Re ayo re. Nyanyi ya. Oke. Nyanyi lagu apa kemarin kita minggu lalu? Rek? Rek ayo re. Ya, bagian itu jangan dibaca. Jangan kayak baca. Kamu nyanyi kayak baca berita, oke? Hati-hati ya. Yang tadi ya staccato, oke? Hati-hati, tempo. Re ayo re. Mlaku-mlakunan tunjungan. Ya. Teman-teman, lagu daerah bukan sekedar deretan lirik. Namun ini adalah identitas dari setiap daerah. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau saat ini gempuran lagu asing itu sangat banyak. Bahkan FYP di media sosial kebanyakan musik modern. Oke, ini karena ya, sini, balik sini lihat. Oke, temponya dijaga, staccato. Plak, plak, re, ayo re-nya, tapi nganggo tahu jo dicampur mangan tahu. Dimangannya sedikit aja, pitch-nya sedikit, lewat sedikit. Nganggo timun, rendahnya, oke? Rendahnya ya. Lagu asing mungkin asik buat joget. Tapi kalau lagu daerah, di setiap liriknya ada cerita dari leluhur. Di setiap nadanya ada rasa rumah yang tidak bisa digantikan dengan bahasa asing manapun.
Indonesia itu bukan hanya milik orang tua saja, tapi kita sebagai generasi penerusnya juga harus mengenal dan melestarikannya tentu. Aku lahir dari keluarga berdarah Jawa. Papiku berasal dari Semarang dan mamiku dari Indramayu. Ini adalah papiku, Lulik Purwiranto, dan mamiku Dini Mariani. Sosok hebat yang selalu mengajarkan bagaimana caranya menjadi perempuan yang memiliki tata krama sekaligus menjadi penjaga budaya Indonesia. Papi, Mami bangga sama kamu terkait dengan prestasi kamu di bidang modeling, apalagi kamu membanggakan budaya dan busana tradisional. Karena anak zaman sekarang ini harus tahu dengan budaya dan busana tradisional yang dimiliki oleh negara kita. Iya Kak, budaya-budaya Indonesia itu bukan hanya milik orang tua saja, tapi kita sebagai generasi penerusnya juga harus mengenal dan melestarikannya tentunya. Aku boleh gak kasih tahu dan tunjukin ke teman-teman semua prestasi-prestasi yang udah aku punya nih? Boleh dong, itu Boleh kan bisa banget. jadi inspirasi untuk teman-teman nanti. Teman-teman, ini adalah tempatku menyimpan piala. Saat ini aku memiliki 150 piala dan 160 sertifikat loh. Ini adalah kostum kebanggaanku dengan tas sebagai duta kebaya dan batik cilik Indonesia. Aku memakai mahkotaku juga ya. Nah teman-teman, aku ingin menunjukkan prestasi-prestasiku yang sudah aku raih. Ada sekitar 100 lebih piala yang sudah aku dapatkan. Dari bidang modeling, storytelling, mendongeng, dan pildacil. Dan yang paling aku sukai yaitu di bidang modeling yang berhubungan dengan wastra Indonesia. Nah, aku yang kasih lihat ke kalian semua yang paling aku sukai. Yaitu ada ini. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian UMKM. Saat itu aku memakai pakaian wastra dari Kalimantan. Dan acara ini bertema Modern Ethnic Kids Fashion Show Competition. Dan aku bisa meraih juara kedua. Kemudian yaitu adalah ini. Acara ini diselenggarakan oleh Iwita dan desainer Cata Ulos. Saat itu aku memakai pakaian ulos. Dan aku bisa meraih juara kedua. Nah teman-teman, aku ingin memberitahu ke kalian semua 2 penghargaan yang menurut aku itu tersulit untuk didapatkan. Yang pertama ada ini. Ini acaranya diselenggarakan oleh Krianusa. Aku melawan 100 peserta dan aku bisa meraih juara ketiga. Dan saat itu aku mengenakan pakaian wastra dari Kalimantan. Acara ini bertema pemilihan model anak wastra Indonesia 2024. Selanjutnya yaitu adalah ini. Ini adalah Ratu dan Putri Kebaya 2024. Ini itu ada pembekalannya loh. Ada public speakingnya dan lain-lain. Dan saat di hari hanya itu ada speech dan pertanyaan dari dewan juri. Dan aku bisa meraih juara kedua. Teman-teman, saat dinobatkan menjadi juara Putri Kebaya Cilik Indonesia 2024 dan model anak wastra Indonesia 2024, aku sangat happy.
karena itu menggambarkan karakter dan identitasku sebagai anak yang cinta budaya Indonesia. Nah teman-teman, mengapa aku sangat cinta dengan kebudayaan Indonesia? Karena sejak aku masih kecil, orang tuaku sudah mengenalkan aku tentang kebudayaan Indonesia. Nah teman-teman juga harus mengenal kebudayaan Indonesia ya, dan harus melestarikannya. Jangan sampai kelam dimakan waktu. Yuk teman-teman, kita harus mulai mencintai dan mengenal budaya Indonesia. Halo teman-teman semuanya. Nah, kali ini aku mau latihan ngelenong bersama Kebaya Lunatik. Kita latihan ini untuk mengisi acara fashion show dalam rangka memperingati ulang tahun Jakarta. Yuk teman-teman, ikutin Kebaya Lunatik latihan. Let's go! Teman-teman ke formasi. Kebaya Lunatik atau Kebaya Lucu dan Cantik adalah sebuah grup tari dan drama yang berdiri sejak Januari 2024. Saat itu kami tergabung karena sama-sama menjadi pemenang dalam Duta Kebaya dan Batik Cilik Indonesia 2023. Dan kami memiliki visi dan misi yang sama, yaitu melestarikan budaya Indonesia melalui seni. Identitas kami selalu mengenakan kebaya dan wastra di setiap performance kami. Saatnya Kebaya Lunatik tampil di event Anggalang dalam rangka memperingati ulang tahun Jakarta yang ke-499 tahun. Yuk guys, sebelum kita tampil, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kebaya Lunatik sukses! Pade lagi pada spanduk apa masang jemuran? Lihat no, tulisan 499-nya kenapa jadi miring gitu dah? Kayak orang mabok laut aja. Sabar kayaknya, ini kudu teliti. Masa Jakarta udah ke 499 tahun, masang spanduknya harus lurus-lurus amat sih. Namanya juga kota metropolitan, di situ seninya. Iya, betul tuhnya. Ini tuh biar kayak ada dinamisnya gitu. Kayak kota Jakarta yang macetnya kagak habis-habis. Oh iya teman-teman, Kebaya Lunatik aktif mengisi acara di berbagai event anak dan budaya. Ini menjadi salah satu cara kami sebagai generasi muda dalam melestarikan budaya Indonesia. Setelah aku selesai mengisi acara, aku memiliki jadwal untuk kompetisi Abang None Cilik di Jakarta Selatan. Lomba ini diikuti oleh 70 peserta kategori usia 6 hingga 9 tahun dan kategori B usia 10 hingga 13 tahun.
Meski setiap hari kegiatanku cukup banyak, tapi tetap senang apalagi selalu ditemani Mami. Halo teman-teman, hari ini aku mengikuti kompetisi Abang None Cilik dan aku mendapatkan nomor urut 14. Dan hari ini aku pakai kebaya none atau kebaya kerancang dan kain batik motif tumpal. Doain aku ya teman-teman. Terima kasih. Sebelum memulai kompetisi, biasanya Mami akan memberikan arahan. Oh iya, hari ini aku akan unjuk bakat dalam berpidato. Aku pun menghafalkan naskah pidato. Haduh, aku deg-degan nih teman-teman. Giliran aku maju nih teman-teman. Sebelum aku memulai pidato, aku mau kasih pantun nih. Di pinggir kolam makan bubur. Jangan lupa beli keripik. Dari semalam Ayi kagak bisa tidur. Kagak sabar pengen ketemu juri yang nyentrik. Kenalin nih, nama Ayi Kanaya. Umur Ayi 11 tahun. Nah, hari ini Ayi mau nunjukin bakat Ayi yaitu pidato. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memperingati dan merayakan Hari Jadi Kota Jakarta yang ke-499 tahun. Menjadi bagian kecil dari perayaan ulang tahun Jakarta, sekaligus melestarikan budaya adalah langkah yang luar biasa bagiku. Di tengah gempuran tren modern budaya dan digitalisasi, aku memilih kembali ke akar negara, mempelajari tradisi dan menjaga budaya. Budaya tidak akan pernah usang selama ada anak muda yang mau peduli. Belajar tradisi dan budaya bukan berarti ketinggalan zaman ya teman-teman. Justru itu membuat kita menjadi generasi yang ingat akan identitas masa lampau Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan cerita sahabat hari ini. Semoga ceritaku bisa menginspirasi anak-anak Indonesia. Sampai jumpa.